quotes yang overrated menurutku adalah kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Nah, zaman sekarang yang lebih mahal itu adalah sebenarnya gap kepercayaan. Oke, kita ketemu lagi di episode berapa ini, Do? Episode 9 ya? 9, oke. Oke, episode 9 ini sebenarnya kita pengen flashback dikit ya, Do ya, terkait dengan perjalanan Grow Lab karena kita baru ngerayain Grow Lab Ulang tahun ya kemarin ya? ulang tahun gitu ya. Dan so far kita udah bantu banyak teman-teman UMKM ya. Secara statistik 400 lebih seller ya gitu ya. Yes. Kita udah bantu gitu ya, dan memang so far kita memang spesialis di teman-teman UMKM ya, bagaimana kita bantu bisnis online mereka bisa growth secara signifikan gitu kan. Nah, aku sebenarnya pengen nanya tuh fase-fase awal sih sebenarnya, fase-fase yang dulu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu ya, ketika kamu itu coba untuk ngeubah ya, yang sebelumnya media tok, edukasi, yang entrepreneur, akhirnya ke Grow Lab as service gitu ya. Itu sebenarnya kalau dari kamu sendiri itu memang udah terplan atau itu nekat sih, Doh, kalau dari kamu gitu? Aku sebenarnya buta lebih arahnya ya. Aku nggak tahu apa ya, nggak tahu arahnya dulu awalnya ya. Cuma memang baru menyadari adalah ketika memang seiring berjalannya waktu, aku ngelihat satu celah lah mungkin ya, dimana aku udah ngelewatin banyak banget opportunity yang harusnya bisa aku tangkap dari dulu, tapi itu aku udah skip, aku lewatin gitu. Dan ya memang betul kan, aku mulai dari media kan, dia yang entrepreneur tuh buat akun konten, makanya namanya bukan Aldo Marketplace atau apa zaman sekarang kan orang seperti itu, namanya yang entrepreneur karena memang dulu adalah media entrepreneur, startnya dari situ. Terus karena aku entrepreneur seller online, yaudah pembahasannya ke arah online ya kan. Seiring berjalannya waktu, aku ngelihat bahwa sebenarnya media itu sangat powerful kan. Media itu nggak cuman jadi hal yang kayak upload konten dapat komen, dapat views banyak gitu, tapi ternyata itu adalah generator generator traffic ya, generator duit kalau kita bisa manfaatin itu dengan baik. Itu sih. Jadi dari kalau nekat sih mungkin enggak, plan juga pastinya enggak. Tapi memang salah satu hal yang aku cobain dari dulu awal buta aja, pengen yang aku ceritakan, aku pengen untuk coba terkenal kayak artis-artis supaya bisnisku rame. Ternyata memang ketika bangun itu ternyata jadinya media, dan media itu aku ngelihat bahwa oh ini beyond itu, ternyata kapasitas media itu nggak cuma sekedar dapat views tadi itu gitu sih. Tapi waktu itu kamu transisinya smooth nggak, dong? Maksudnya dari media langsung ke jasa Grow Lab ini, atau sebenarnya waktu itu kamu masih ada kayak nyoba beberapa hal baru ke bisnis jasa atau Grow Lab ini tuh? Dulu nggak smooth dan ketinggalan banyak orang yang lebih pintar ngelihat opportunity sebenarnya. Karena dulu itu sebenarnya ketika aku tahu menyadari ya bahwa media ini punya hal yang lebih powerful itu cukup lama ya, beberapa tahun gitu. Setelah aku bangun konten tuh kan 2020-2021 kali ya. Ketika Covid, terus habis itu si akun itu bertumbuh di TikTok awalnya ya kan. TikTok itu naik. Setelah TikTok naik, terus Instagram naik karena ada Instagram Reels waktu itu. Reels naik, aku riding the wave di sana. Dan aku cuma dapat apa sih waktu itu ya, views, like sama community kan. Makanya kalau punya community itu warisannya yang benar dulu. Punya community, orang DM kumpul tanya-tanya gitu. Nggak jelas sih arahnya dulu Mas Ian. Jadi waktu itu sebenarnya nggak yang langsung directly dari media ke bisnis jasa Grow Lab ya. Bener. Ada beberapa mungkin option juga gitu kan, dan akhirnya option yang tidak aku sadari sebenarnya awalnya. Juga ya, gitu. Dan akhirnya ternyata besarnya juga di jasa ini sekarang gitu ya. Yes, benar. Oke. Nah, kalau untuk
momen atau kejadian tuh yang akhirnya kamu ngerasa bahwa kayaknya, plan dari media ke jasa ini tuh sesuatu yang memang bener-bener, works gitu ya, Hmm. bener-bener ada signifikansinya gitu ya, bahwa ini ternyata nyambung gitu. Itu momen apa sih, Dok? Atau ada kejadian tertentu nggak yang kamu ngerasa path-nya memang kayak gini nih, gitu? Hmm. Pas itu yang bikin aku apa ya, sadar ya, momennya apa ya, momennya sebenarnya lebih ke arah waktu itu aku ngelihat, eee, digital product sebenarnya. Oke. Aku sudah tahu sih, balik lagi digital product aku udah tahu dari aku mulai bangun konten, orang jualan kelas aku udah tahu itu namanya digital product gitu. Mmm, Tapi kan makin makanya Growth baru dibangun 2023 2024 lah ya. iya, Karena aku menyadari bahwa ya tadi transisi antara media itu sangat powerful dan itu bisa jadi generator bisnis yang menarik itu karena digital product saat itu booming dan orang-orang itu ngelihat, bukan ngelihat ya, lebih ke arah memproduksi digital product mhm, dalam bentuk, kelas mmm, gitu loh. Dari situ makanya aku mulai kayak, "Oh, iya ya, kenapa aku udah punya media?" Banyak orang juga, mungkin secara trust iya, dan, ya aku juga punya pengalaman toko onlineku sendiri kan, orang tuh naruh itu ke aku juga gitu. Kenapa ini nggak jadi jasa juga gitu, apa, mmm, jadi produk juga, sorry maksudnya gitu. Daripada aku cuman ngumpulin orang, terus aku dapat view, senang-senangan dapat komen DM yang rame, iya, tapi aku bisa duitin ini gitu loh. mmm, Ya itu dari karena orang booming digital produk, aku cari angle-nya aja gitu. mmm, Dan community-nya akhirnya aku pikir kayak community daripada, apa namanya, mungkin cuman kelas ya kan, oh kita bisa upsell nih seperti ini seperti ini seperti ini mmm, gitu. mmm. Makanya jadi sekarang Growlab yang as a service bisnis sih. Oh, I see. Jadi dari memang framework atau cara berpikir seperti itu ya, Dok, ya, yang Yes. akhirnya nganterkan kamu juga akhirnya memilih untuk grow lab as jasa ya, gitu ya, Hmm. bisnis jasa, oke. Nah, kalau dari komposisi tim kita sekarang nih, gitu kan, Oke. sebenarnya kan bisa dibilang 50% lebih ya Gen Z ya, gitu ya, Hmm. yang kelahirannya 2000 ke atas lah, Hmm. gitu. Sedangkan yang kita ini termasuk milenial ya Iya kayaknya iya ya, iya. gitu. Nah, kita kan juga sering memang kayak diskusi, meeting, nggak hanya tentang kerjaan ya, sama teman-teman kantor nih gitu. So far kamu ngelihat nggak tuh dari, pola pikir yang dulu kan kamu ngebangun, Grow Lab itu dengan pola pikir milenial ya tuh ya. Hmm. Itu ada nggak sih mindset yang ternyata sekarang itu udah nggak relevan atau mungkin udah harusnya itu, disesuaikan gitu ya? Karena kan memang zaman ini terus berganti gitu Hmm. ya, dan yang mengisi zaman kan juga berganti ya, itu ya, Hmm. gitu ya. Dari kamu sendiri ada nggak ngerasa ada sebuah pola pikir, sudut pandang yang mungkin udah nggak relevan, dan memang harus diadaptasikan dengan kondisi market sekarang yang mungkin ke depannya Gen Z ini ya yang akan jadi market kita kan tuh, gitu ya, bukan Hmm. lagi milenial mungkin ya, Yes. gitu. Karena kan Gen Z harusnya masuk ke fase-fase ngerintis bisnis ataupun ngebangun bisnis ya, di Nah, sekarang ini, gitu. menurutku, eee, pola pikir yang harus kita sesuaikan ketika kita menggunakan Gen Z sebagai market ya sebenarnya ya, adalah, kita tahu, eee, gap terbesar di, era sekarang. Kalau dulu Iya, aku kan ngeliat tuh ada information gap, iya, ya kan? Di mana itu bisa kita isi, makanya waktu aku ngelihat itu kayak, oh ternyata ada orang jual digital mhm, product itu yang dijual informasi. mhm, Jualan jasa itu skill gap, mhm, ya kan? Ada orang yang, nggak mampu ini dipegang gitu. iya, Nah, zaman Gen Z sekarang menurutku information gap udah pasti kita kecoret. mhm, Ya apalagi AI, ya iya, semua orang udah bisa tanya di sana bener, gitu. Informasi itu murah banget zaman sekarang. Nah, zaman sekarang yang lebih mahal itu adalah sebenarnya gap kepercayaan mmm, menurutku, trust, mhm, trust. Jadi, yang bisa kita pakai bukan cuman informasi, bukan cuman skill, ya. Skill itu juga mudah adaptasinya. mhm, Karena informasi mudah, orang akuisisi ilmu dan skill kan gampang, lebih cepat juga, lebih cepat, ya kan.
tapi kepercayaan untuk bisa orang itu aku pakai produk ini deh. Itu yang belum ada gitu. Kenapa? Karena si informasi dan skill itu tadi jauh lebih mudah diakuisisi. Produk juga sangat banyak pilihannya sekarang. Bener. Karena makin banyak diakuisisi, orang mengeluarkan itu lebih cepat kan. Gitu. Masalahnya berarti kan supply-nya tinggi, pilihan orang banyak di pasar. Dan customer harus memilih di antara banyak pilihan. Yang menang tadi adalah itu orang yang mampu nyiptain trust yang tinggi. Dan makanya memang sekarang ramai sekali kan era-era di mana orang disuruh untuk semua harus personal branding, semua harus bisa mampu membuktikan apa yang mampu dia kerjakan, skill dalamnya itu di apa. Itu udah bukan gap information atau gap skill lagi. Tapi gimana caranya orang dapetin kepercayaan itu. Dan itu sih cara yang paling works ya untuk kita bisa dapetin pasar Gen Z sih menurutku di era sekarang. Jadi gimana kita ini bisa lebih stand out ya dibanding yang lain gitu ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin gap informasi udah hampir harusnya nggak ada ke depannya. Semua sangat-sangat bisa diakses ya kan. Tergantung orangnya mau belajar atau enggak, mau untuk berkembang atau enggak gitu. Nextnya adalah untuk mungkin bisa dapat market Gen Z ini adalah ya kita perlu ningkatin ya pasti dari segi reputasi kita harus ningkatin juga trust orang ke kita gitu ya. Sehingga akhirnya kita juga bisa tetap dipercaya orang ya. Bener. Untuk ngembangin bisnis mereka juga. Intinya kan gitu ya. Oke. Sebaliknya Dok, kalau misalkan dari Gen Z ya, dari hasil kamu diskusi juga sama tim di kantor gitu, ada nggak sih mindset yang kamu rasa kayak generasi sebelumnya nih ya, generasi milenial, baby boomer, itu harus juga mengadopsi atau harus memang adaptif sama mindset tersebut? Karena mindset tersebut itu adalah mindset yang mungkin sebenarnya bagus dan memang kedepannya itu diperlukan banget tuh gitu. Ada nggak kira-kira tuh? Kalau kita balik lah ya posisinya, tadi kan gimana dari sisi milenial ke Gen Z, sekarang Gen Z ke milenial gitu. Berarti ini maksudnya mindset kan ya tadi ya? Iya. Berarti kalau tadi mindset milenial ke Gen Z, menurutku apa yang nggak perlu kita pakai kan? Kalau mindsetnya menurutku sih milenial ke Gen Z itu cukup bagus dan harus dipakai sebenarnya gitu semuanya. Tapi kalau yang dibalik dari Gen Z yang harus diadaptasi dari milenial, menurutku adalah satu sih, orang milenial tuh lambat dalam ngambil keputusan karena mungkin penyerapan informasi dia yang nggak secepat Gen Z kan. Gitu. Kalau Gen Z itu kebiasaan di era digital kan. Gitu. Jadi kalau milenial tuh untungnya apa sih? Zaman dulu tuh kan orang itu punya grit yang tinggi kan. Iya, pantang menyerah, terus mencoba. Konsistensinya orang-orang dulu tuh tinggi banget gitu dalam kalau nyoba itu benar-benar nggak akan kepentok, dia coba cari gitu. Tapi kalau zaman sekarang tuh kan karena mungkin akses semua itu mudah, gampang. Jadi kalau ada hal yang sulit, gampang sekali untuk belok kan. Akan cari opsi-opsi lain gitu loh, dicoba untuk belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Padahal itu juga nggak baik sebenarnya ya. Iya, sebenarnya itu minusnya. Mudah untuk beralih ya, sehingga akhirnya nggak ada yang benar-benar deep di satu hal gitu. Bener, itu minusnya Gen Z zaman sekarang kan. Mindsetnya dalam membangun bisnis pun juga sama menurutku. Kayak akhirnya gampang belok gitu. 3 bulan belum bisa double bisnisnya, dia pindah gitu. Iya, shiny objective syndrome kan gitu. Jadi kayak ngelihat ini belum selesai, kayaknya ini oke deh. Ini oke deh, ini oke kayak gitu. Jadi kayak lihat gitu tuh akhirnya bikin ya nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Iya, gitu. Nggak ada yang benar-benar master ya di satu bidang. Bener. Kalau orang dulu tuh kan karena mungkin terbatas. Iya. Nggak punya aku pilihan punya juga ini mungkin. ya, aku punya ini, aku bisa ini, tak tabrak pokoknya ini gitu. Dia ketemu temboknya tak berwes gitu, tak palus gitu. Pokoknya itu harus jebol dan dia harus kesana gitu. Kalau zaman sekarang dia bisa switch coba kiri kanan coba kiri kanan. Tapi akhirnya nggak sampai ke titik tujuan yang dimau karena terlalu sering pindah kapal juga mungkin. Yes, gitu ya. Gitu. Itu sih. Jadi konsistensi itu yang penting yang harus diadopsi Gen Z dari milenial ke Gen Z. Tapi kalau yang diadopsi milenial ke Gen Z, menurutku ya tadi kemampuan dia untuk nyerap itu, karena dunia sekarang emang nggak bisa dimungkiri berubah ya. Yang dimana yang ketinggalan itu adalah sebenarnya aku nggak terlalu percaya sih milenial Gen Z-nya. Cuman aku lebih percaya ke orang-orang yang punya mindset
itu nggak bisa maju mengikuti zaman gitu loh. Mindsetnya dia itu kepentok di situ gitu. Jadi bukan gen milenial ya, tapi entah dia milenial tapi mindsetnya itu maju, ya tetap akan maju menurutku gitu. Jadi bukan antara milenialnya yang salah sih atau gen Z-nya gimana, tapi orangnya yang emang tidak karakternya. Lebih ke arah itunya sih menurutku. Aku setuju sih, dan kedepannya sebenarnya memang mungkin menurutku salah satu yang agak tricky adalah karena udah makin banyaknya informasi, udah banyaknya juga kemudahan dan akses, adalah nyari titik optimumnya mungkin tuh, dalam artian kayak kapan sih memang harus pindah kapal, atau kapan memang ini kapalnya sebentar lagi nyampe tujuan gitu. Tapi memang sebelum nyampe tujuan yang mungkin kurang 10 meter doang, itu memang ada tembok yang besar. Tapi kalau bisa ngelewatin itu, kamu nyampe kok gitu ya kan. Jadi mungkin kedepannya akan challenge-nya juga di situ ya, Do ya, dengan segala kemudahan pilihan opsi kecepatan yang ada, balance-nya di mana sih gitu. Benar. Atau jangan-jangan orang mungkin sebaliknya ngerasa kayak, aku bentar lagi nyampe kok ini, aku bisa kok ini. Tapi ternyata sebenarnya masih jauh. Gitu. Atau memang itu buntu gitu. Banget yang nggak bisa dia tembus mungkin. Iya. Tapi dia masih keras kepala gitu. Nah ini kan juga jadi sesuatu yang mungkin agak dilematis ya, Do ya, mungkin kedepannya ya. Artinya mungkin ya berarti pindah-pindah itu bisa ketika ada pada takaran tertentu kan intinya ya. Pindah-pindah itu baik kok. Tapi kalau kamu pastiin bahwa kalau kamu kepentok suatu tembok itu kayak ini beneran memang gak bisa ditembus, atau akunya aja yang kurang grit dan usaha nih untuk nyari gitu kan. Bener. Dan itu kadang jawabannya bukanlah kayak sebuah waktu yang fix kan, Do. Misalkan kayak 3 bulan nggak berhasil, ya udah aku pindah misalkan. Atau 6 bulan nggak berhasil, aku pindah. Kan bukan parameternya waktu lagi gitu. Betul. Ya kan, tapi kan kayak sesuatu yang kita juga harus bisa analisa, harus bisa memang menimbang gitu kan, resiko dan reward yang kita dapat. Itu kan sesuatu yang lebih kompleks gitu loh. Dan terkadang orang kan gini kan, kayak ngetes, aku mau buat bisnis wes, tapi kalau 6 bulan aku gagal nggak mencapai sekian, berarti emang nggak bisa ini. Padahal mungkin bukan bisnisnya gitu kan, tapi mungkin caranya dia dalam menjalankan itu yang mungkin kurang tepat atau apa kan gitu ya. Dan dia switch tuh 6 bulan gak bisa, bisnis ini gagal nih, aku switch gitu. Oke. Nah ini menarik nih, Do. Mungkin nyambung terkait dengan bisnis juga adalah kan di luar sana juga banyak ya quotes-quotes bisnis yang mungkin kamu sering dengar. Kamu sendiri kan juga selaku entrepreneur ya dari dulu, yang kamu sendiri tuh ngerasa quotes-quotes ini tuh banyak sih disampaikan oleh mungkin influencer atau kreator lainnya dalam konteks bisnis ya. Tapi menurutmu tuh kayak kurang relevan sih udahan sekarang. Kayaknya ini justru jadi bumerang nih kalau diikutin gitu loh. Ya. Quotes yang menurutku overrated ya. Iya. Dan udah mungkin udah gak relevan gitu. Iya. Quotes yang overrated menurutku adalah, kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Oke. Menarik sih. Itu overrated menurutku. Kenapa? Karena kalau aku bisa, kamu belum bisa menurutku sih. Oke. Menurutmu gimana tuh, Du? Karena orang itu kan, kalau aku percaya ya, orang itu dilahirkan dengan bakat, terus mungkin Tuhan tuh merancang spesifikasi manusia itu emang beda gitu. Kayak HP lah ya. HP itu kan punya spesifikasi juga berbeda-beda kan, dan fungsinya akan berbeda. Dan aku percaya itu sih, manusia juga berbentuk seperti itu gitu. Mau kalian itu diajarin sama motivator bisnis atau motivator di luar sana yang bilang bahwa ini aku bisa sukses kayak gini, contek aja gitu ya, kamu tinggal buat ini, bisnis ini pasti oke. Itu nggak bisa gitu loh menurutku. Karena orang itu, kalau kamu memang nggak cocok di tempat itu, kamu nggak cocok jadi pebisnis mungkin, yang nggak usah gitu. Ya gak apa-apa, kerja aja ikut orang kan, nggak masalah juga kan gitu. Jadi itu yang paling sering, apalagi dulu pas aku ikut MLM ya, itu sering banget diteriakin gitu. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Enggak, kalau kamu bisa ya mungkin aku nggak bisa, tapi kalau aku bisa mungkin kamu bisa, mungkin itu sih. Oke. Tapi kalau orang punya mindset seperti itu,
khawatirnya mereka nggak ngecoba lebih jauh nggak sih, Do? Ketika dia udah blocking mindset mungkin kayak, oke itu memang jalanmu mungkin, tapi aku sendiri ya mungkin jalanku bukan di situ. Padahal sebenarnya dia kurang, balik lagi, dia kurang nge-push dirinya aja misalkan, atau dia kurang telaten aja, dia kurang fokus dan menaruh dirinya di situ gitu. Tapi karena dia udah punya mindset kayaknya ya udahlah, memang itu rezekinya dia atau gimana, aku memang nggak di situ. Itu gimana, Do? Kalau menurutmu, Do? Balik lagi ini kan sebuah hal yang dilematis ya buat orang. Iya. Gitu. Menurutku ya itu beda sih. Kalau tadi kan maksudnya quotes yang memang untuk kita apa ya? Menurutku itu overrated dan tidak seharusnya itu memang ada di setiap orang kan gitu. Nah, kalau itu menurutku yang salah sebenarnya bukan dari apa ya? Maksudnya yang salah lebih ke arah cara pandang orang itu sih gitu. Karena blocking mindset itu beda sama orang yang memang punya mindset maju, tapi melihat itu dengan pola pikir bahwa kata-katamu itu nggak tepat untuk semua orang gitu loh. Blocking mindset itu kan orang yang memang setiap dikasih inputan dia tolak, tapi dia nggak ngapa-ngapain kan. Gitu. Nah, maksudnya di sini aku bicara adalah untuk ke orang-orang yang memang kamu punya pikiran yang terbuka ya. Kamu punya ngelihat dunia itu harus jauh lebih luas. Kalau kamu disuntikan itu, menurutku itu salah gitu, itu overrated. Baru di situ sih sebenarnya. Jadi tetap kita harus punya mindset yang open gitu ya. Tapi juga jeli ya, mana ngelihat memang ini adalah kapasitas kita atau memang ini bukan kapasitas atau bidangnya dia gitu ya. Benar, karena gini, yang nentuin sesuatu enggaknya itu bukan dari apa ya, mungkin bisnis pilihannya dia atau apanya kan, tapi memang cara pandangnya orang itu tadi yang aku bilang karakter orang lah. Sukses ini kita mungkin kita sekarang bahas bisnis ya, tapi kita bisa bilang sukses itu definisinya di lain tempat. Kamu sukses di karirmu, di pekerjaan misalnya, kamu sukses di keluarga. Di keluarga itu menurutku memang nggak cuman berpatok di satu poin gitu loh, tapi kamu harus punya satu mindset yang memang tadi open. Ya kalau kita bilang sukses di keluarga deh, maka kamu harus belajar gimana caranya, misalnya kalau cowok menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik gitu. Sukses di bisnis gimana caranya menjadi pimpinan yang baik. Sukses di karir gimana caranya menjadi anggota tim yang baik, membantu atasan dan sebagainya misalnya. Itu mindset yang memang dimiliki adalah tadi open mindset, bukan blocking mindset kan. Oke. Ya, aku kebayang sih. Kalau dari kamu sendiri juga, Do, mungkin dari ngelihat ya aktivitas-aktivitas di sosial media kan sekarang memang yang paling banyak datanya tuh dari Gen Z ya, Do ya, gitu ya. Karena Gen Z ini kan populasinya makin banyak dan mereka juga makin aktif ya bersosial media gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri ngelihat mungkin kayak komen-komen atau informasi-informasi di sosial media, ada nggak sih yang sebenarnya kamu pengen bantah gitu, mindset mereka terkait bisnis yang menurut kamu tuh kayaknya ini salah deh, kayaknya nggak gitu harusnya kalian tuh berpikir seperti itu. Balik lagi nggak semua Gen Z ya, tapi memang sekarang pengguna sosial media paling banyak ini Gen Z gitu kan, dan kalau dari segala aktivitas dan observasi yang kamu lakuin juga di sosial media, ada nggak sih mindset seputar bisnis yang Gen Z itu mungkin mayoritas yakini, tapi sebenarnya itu kayaknya nggak gitu deh bisnis. Karena kalian juga memang masih baru merintis misalkan gitu. Ada. Dan itu sangat meresahkan buat aku ya. Mindset kebanyakan Gen Z sekarang adalah kamu harus kaya cepet di usia muda. Waduh. Kenapa itu, Do? Itu mindset aneh menurutku ya. Mindset aneh banget yang akhirnya bikin semuanya jadi serba rusak ekosistemnya gitu. Kenapa itu terjadi? Akhirnya kan kamu menghalalkan segala cara kan. Padahal sebenarnya gitu, kalau kamu harus sukses, ya aku sepakat. Kamu harus jadi banyak duit ya oke lah, karena itu akan berefek banyak hal kehidupanmu lah gitu lah. Tapi kalau harus sukses sebelum 25, nah itu bullshit menurutku. Sukses sebelum 30. Karena pada akhirnya memang semua harus ada prosesnya nggak sih, Do? Nah itu benar. Kenapa harus ada cap 25-nya gitu loh maksudku. Gitu. Cukup aja kamu harus jadi sukses. Padahal ada juga orang yang baru lulus usia 24.
Benar. Atau baru nyelesain skripsinya usia 25 gitu Benar. kan. Makanya itu kan yang banyak. Akhirnya apa sih? Aku jadi kayak ketawa aja lihat orang kayak aku tuh sekarang dia umur 21 ya. Konten kreator gitu. Aku tuh kerja udah 10 tahun ya. Mulai umur 12 gitu. Ya ampun, aku 12 main bola masih gitu. Masih kayak kenapa dia harus mikirin masa depannya dia itu sejak umur 12 ketika dia masih di masa pertumbuhan sekolah dasar loh tuh SD tuh gitu. Jadi itu yang maksudku terlalu menurutku nggak tepat aja sih gitu. Angkanya itu sih ada batas angkanya itu yang nggak tepat. Dan akhirnya orang ngerasa kalau nggak sukses sebelum 25, sukses ini misalkan kayak definisinya punya 1 miliar pertama gitu gitu ya. Itu ngerasa gagal dalam hidupnya gitu. Dan itu akhirnya ngebuat banyak waktunya juga yang terbuang karena berkutat dirasa kegagalan itu juga ya Do ya. Akhirnya kayak dia kayak kenapa ya aku kayak gini, kenapa ya aku nggak sama dengan orang lain, kenapa ya aku bisa sukses kayak gitu. Akhirnya itu malah nurunin produktivitas dan akhirnya juga nurunin juga kapasitasnya dia sebagai individu, baik itu di tempat kerja atau sebagai entrepreneur ya Do ya. Dan ngerusak juga cara pandangnya dia kan. Gitu. Makanya jadi ekosistem yang rusak sebenarnya. Karena satu mindset yang ditanemin sama banyak konten kreator yang ngawur menurutku. Sukses sebelum 25 gitu. 1 miliar sebelum 20 tahun misalnya. Itu aneh. Dan akhirnya itu banyak diadopsi. Terus ya tadi bener kan, dia akan nurunin produktivitasnya dia ngerasa dia gagal. Padahal menurutku kamu baru SMA gitu loh. SMA santai aja gitu loh, masih ada karirnya kok gitu loh. Yang penting kamu tadi apa ya, kamu punya mindset yang terbuka, terus belajar ngikutin perkembangan zaman. Kamu punya ambisi untuk ngejar, oh kamu harus sukses, itu udah tepat gitu. Nggak harus 25 nggak apa-apa, 35 juga nggak masalah menurutku gitu. Ya sih, balik lagi setiap orang memang punya masa, fase, dan juga peluangnya masing-masing sih Do. Dan namanya peluang tuh ya nggak harus sama. Kayak kadang datangnya mungkin di usia 25, mungkin datangnya di usia 27. Bener. Nah, masalahnya adalah gimana setiap individu ini bisa maksimalin momentum itu aja nggak sih Do? Gitu. Maksudnya nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Benar. Memangnya semua di treatment dan dari background yang sama kan enggak gitu bener. Kan. Dunia ini kan mentreatment tiap orang tuh beda-beda dan dari ya latar belakang yang berbeda kan. Gitu. Dan satu faktor beda aja itu udah bikin privilege-nya beda loh sebenarnya. Iya. Sesimpel kayak misalnya nih, oke deh misalnya aku sama kamu gitu ya. Sama-sama misalnya bukan keluarga yang kaya raya banget lah ya gitu. Terus sama-sama misalnya gak punya duit gitu. Tapi bedanya misalnya nih, ayahku misalnya punya toko kelontong warung. Ayah mau pensiun, PNS yang mau pensiun. Itu udah beda jalannya. Kondisi finansialnya misalnya sama nih. Duitnya anggaplah sama-sama nol gitu kan. Tapi aku punya privilege misalnya kalau mau jadi usaha, kamu gak punya background apa misalnya usaha itu apa gitu. Tapi kamu dipicu sama orang luar bahwa kamu harus sukses berbisnis lah gitu ya. Cari duit secepat mungkin. Padahal kamu nggak punya arah ke sana. Sedangkan aku mungkin bisa lihat meskipun oke lah, aku cuma punya warung kelontong orang tua aku gitu. Tapi aku tahu kok, cash flow, uang masuk, uang keluar. Aku tahu supplier itu kontaknya seperti apa. Aku punya start lebih maju sebenarnya. Kalau kita mau diadu, mulai bisnis gitu loh. Dan memang nggak bisa dipungkirin privilege tuh sangat-sangat, privilege ini dalam segala hal ya, nggak cuma tentang harta ya, tapi ya balik lagi. Mungkin koneksi, mungkin juga lingkungan, itu tuh ngebuat orang mungkin bisa terakselerasi lebih cepat bahkan daripada yang lain. Meskipun mungkin kapasitasnya belum di situ gitu kan ya. Makanya satu hal kecil, sederhana yang nggak dilihat orang, tapi itu privilege yang bikin kamu agak beda dibanding orang lain yang kamu bilang kayak, atau temanmu yang kamu rasa, kita lo sama-sama gak punya duit, sama-sama punya ini gitu. Tapi enggak, kamu ada starting point yang beda. Benar. Ya itu sih. Apalagi sekarang lagi marak akhir-akhir ini ya. Komisaris Pertamina usia 27 ya Do ya. Nah itu juga. Nah itu kayaknya lebih cocok ke bocor halus ya nanti. Ya aku juga penasaran sih Do sebenarnya dengan segala perjalanan dan mindset kamu sekarang ini, apa sih yang ngebentuk kamu di masa lalu, atau ada kejadian atau ada momen ya mungkin ketika masih sekolah atau ya baru lulus
dari bangku perkuliahan yang itu tuh ngebuat kamu tuh punya sebuah mindset yang sampai hari ini gitu. Mindsetku tuh sebenarnya aku ngerasa aku tumbuh sih. Aku itu nggak yang dari dulu apa ya? Gimana aku bilang kalau ngerasa sama anak-anak sekarang yang jauh lebih cepet dan lebih gede sih memang kalah gitu. Karena aku ngerasa juga kalau aku track back, aku itu nggak punya visi yang panjang banget, tau nggak se itu dari awal. 10 tahun ke depan gitu ya. Iya, nggak segitunya gitu. Aku tuh ngelihat perjalananku itu kayak naik tangga aja gitu. Aku pentok. Kalau dia pemicu awal ya, jadi kayak pemicu awal. Jadi simpel sebenarnya. Kenapa kok aku pengen aku start kan bukan juga dari usaha kan sebenarnya. Aku kan kerja dulu sebenarnya gitu. Kenapa kerja pilihannya? Karena aku udah pernah usaha di umur 14 sebenarnya. Tapi gak pernah gede-gede gitu sebenarnya. Karena aku mulai dulu tuh jualan pulsa. Aku dulu tuh masih ngerengek-ngerengek sama mamaku waktu itu. Karena ya nggak punya HP ya. Anak waktu itu zamanku dulu sih masih Flexi ya kalau nggak salah. Itu pengen jualan pulsa. Karena aku ngelihat orang jualan enak ya, dapat duit gitu. Jualan pulsa ke teman-teman SMP. Aku ngerasa aku nggak kaya-kaya dari situ. Karena untungku cuma 500 perak, 1000. Apalagi karena temanku ngutang lagi. Beli pulsa 10.000 bayarnya minggu depan gitu kan ke aku. Padahal untungku paling cuma 1.000. Jadi aku ngerasa jualan itu nggak enak. Waktu itu aku ngeliat gitu. Makanya aku dari situ aku mikir cari duit kayaknya kerja enak deh. Orang kerja sekali dapat duit dapat 3 juta, 4 juta kayak oh enak ya. Aku jualan nawar-nawarin orang sebulan untung berapa sih paling gitu. Tapi ternyata pas aku juga usaha kerja, aku ngelihat bosku yang ternyata pandanganku sempit kan. Dia jualan pupuk, mobilnya Mercy ya gitu. Aku kerja suruh keliling-keliling keluar kota, subuh berangkat ke kan kayaknya tetap naik motor aja terus gitu. Aku lihat kayak oh berarti jualan ini sebenarnya punya potensi, cuman aku dulu nggak ngerti, sempit sekali aku dulu gitu. Makanya ya disitu geser gitu. Oh berarti harus jualan apa gitu. Jualan pun nggak ketemu kan awalnya. Jualan dulu macem-macem, nyobain jualan facial dulu pas COVID, jualan rokok pernah ya kan, jualan apa dulu ya. Banyak lah MLM dulu ikut gitu-gitu. Dari situ-situ aku ngerasa jualannya benar. Tapi kenapa kok tetap sulit gitu? Oh, kayaknya tempatku yang salah gitu. Jadi aku shifting terus gitu sih. Aku kayak orang geser naik tangan sehingga aku ketemu bahwa oh ya harusnya gini ya gitu. Kepentok-pentok terus sih. Berarti mindsetmu yang terbentuk hari ini tuh hasil memang akumulatif dari beberapa mungkin kejadian atau beberapa pengalaman peristiwa masa lalu yang kamu alamin ya Do ya gitu ya. Dan kalau kamu sendiri meyakini bahwa mindset yang bagus itu biasanya lahir dari memang benturan berbagai peristiwa hidup seseorang atau dari memang dia hasil misalkan belajar dari seorang mentor lah ya atau businessman yang udah sukses atau gimana menurutmu tuh? Kombinasi sih menurutku. Kombinasi orang yang nggak cuman pengalaman doang bisa aja sih, cuman mungkin akan perlu waktu yang lebih lama gitu. Dan dia nggak ngukur kan, maksudku kalau kamu pengalaman itu bikin kamu jauh lebih bijak, tapi kalau kamu inputan dari luar, dari mentor atau orang yang lebih sukses di atasmu ya atau lebih tua, itu akan jadi apa ya jalannya gitu. Ibaratnya kamu tahu aja ke depan, oh kalau orang ini dulu pernah gini, berarti mungkin aku bisa coba ke sana. Meskipun nggak sama persis ya. Tapi kalau enggak aku bisa nih. Kayak kalau dia dulu belok kanan terus kiri gitu. Aku mungkin juga daripada aku lurus belok kiri, mungkin belok kanan belok kiri dulu sama kayak dia gitu. Dan itu lebih tepat gitu. Kayak gitu sih mungkin. Iya sih. Menurutku juga memang kombinasi ya. Cuma sebenarnya kalau aku lebih condong ke ketika kamu merasakan konsekuensi atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, itu akan lebih ngebentuk kamu gitu, menurutku gitu. Karena berarti mentor kurang berpengaruh kalau menurutmu? Mentor mungkin bisa ngarahin kita. Contoh kayak mungkin
analoginya waktu kita masih kecil tuh, kita kan diarahkan ke orang tua gitu. Kompor jangan dipegang karena panas, ya kan. Jangan deket-deket sama api. Kalau ada knalpot, kamu hati-hati kakinya gitu. Tapi ujung-ujungnya sehati-hatinya kita pun mungkin ya, udah dibilangin gitu, kita kadang masih kejebur ke situ ya, tuh ya. Yang akan membekas tuh bukan ucapan orang, tapi karena aku mencoba pegang api, karena aku nggak hati-hati, kakiku kena knalpot, itu yang membekas gitu. Dan akhirnya kamu nggak akan megang api lagi gitu ya, karena itu. Menurutku sih mentor perlu mengarahkan tuh gitu. Tapi bisa jadi mentor itu hanya kayak menghindarkan kita dari suatu kegagalan sementara waktu atau suatu kesalahan sementara waktu. Tapi itu nggak memberi pelajaran sepenuhnya ke kita gitu loh dalam ngebangun bisnis. Gitu. Karena yang ngebangun tuh pengalaman, kegagalan. Ternyata ya itu sih aku baru sadar sih. Ternyata kegagalan semahal itu gitu. Artinya memang ya tetap harus ada kita upaya untuk coba untuk ngelakuin dulu gitu ya. Ada kesananya. Kayak kamu dibilangin kompor tuh panas, kamu nggak akan tahu berapa itu benar apa ketika kamu nggak megang itu kan gitu ya. Oke. Itu sangat-sangat membekas sih gitu ya. Oke, lanjut gitu. Kita mau ngobrolin lagi terkait dengan Gensi ya. Kalau misalkan kamu balik lagi tuh, kamu tahun ini misalkan, kan kalau tahun ini kamu udah hampir 30 ya tuh ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan diputar lagi waktunya dalam artian kamu lahirnya itu lebih terlambat dan di tahun 2026 ini kamu usianya 20-an. Kamu baru mau mulai bisnis gitu kan. Kira-kira mindset apa nih yang akan coba kamu terapkan di awal gitu. Tentu ini asumsinya kamu punya pengalaman hidup tetap 29 tahun, 30 tahun ya dia. Tapi usiamu usia masih lebih muda. Ya, lebih muda dan masih belum punya apa-apa, baru mau mulai lah merintis di zaman sekarang. Gitu. Gimana kan kalau dulu mungkin konten kreator memang udah banyak tapi masih ada celah-celah yang bisa kamu masukin sebagai edukator di 2019 itu. Tapi kan sekarang konten kreator tuh udah kayak jamur gitu loh, udah banyak banget gitu kan. Kira-kira dengan segala pengetahuan kamu, mindset kamu, segala pengalaman juga yang udah kamu alamin, apa yang akan kamu lakukan gitu? Menurutku yang tak lakuin, ini kalau aku ketemu ya, aku yang 20 tahun tapi di era sekarang, pertama tak bilangin bahwa kamu coba buat lebih banyak belajar dan ngebuka pandangan sama banyak orang. Karena aku dulu cukup cukup sempit lah untuk ngelihat sesuatu dan kadang nggak terlalu dengerin orang gitu. Jadi poin itu dulu yang pertama aku bilangin sih gitu. Dan kalau itu sudah ada, kedua aku juga akan bilang bahwa coba untuk kita selalu belajar hal yang paling baru. Karena menurutku itu yang ngantarin mungkin aku ya pada saat itu ke hal yang lebih cepat nantinya gitu. Dan yang ketiga, aku akan coba untuk bilang bahwa coba berani ambil keputusan itu lebih cepat gitu. Daripada kamu menunggu-nunggu kayak tapi gini ya. Nanti dulu 6 bulan lagi. Padahal sebenarnya kamu sudah siap di kapasitas itu gitu. Dan itu yang ya aku pun masih belajar ya gitu kan. Masih ada jiwa-jiwa seperti itu tapi itu juga udah terus aku kurangin. Jadi kalau aku nanti lebih muda aku akan ambil seperti itu. Dan 3 poin itu menurutku yang bikin entah kapanpun generasinya aku akan terus agile sih sama zamannya. Karena 3 poin itu yang bikin manusia akan terus maju kan. Nggak peduli apapun eranya sekarang gitu. Iya, dan mungkin kamu bakal lebih take risk mungkin ya kalau usia lebih muda. Lebih berani lagi. Lebih berani gitu kan. Dan waktu masih banyak. Ya kan mungkin ya kalau masih usia early 20. Benar. Terus tenaga juga kayak lebih badak ya. Kayak ya aku nggak tahu sih ngerasain ya di
hampir 30-an dengan umur 20-an kayak dulu tidur 4 jam mikirin kerjaan kuat ya, sekarang tidur 6 jam bangun udah pusing ya kepala kayak. Balik lagi ya, usia itu juga matters ya pasti Yes, ya yes, gitu. benar. Oke. Terakhir mungkin aku pengen nanya sebuah ini ya, closing question ya gitu. Terkait dengan apa sih kira-kira pesan yang bisa kamu kasih juga gitu ya ke, nggak harus Gen Z ya, semua yang baru merintis lah, karena kan yang merintis belum tentu Gen Z ya kan. Oke. Bisa jadi ya memang ada orang yang mungkin sebelumnya sebagai karyawan baru mau merintis bisnis pertamanya, atau juga mungkin orang-orang yang sebelumnya itu udah sempat punya bisnis tapi nggak works terus pivot, akhirnya kan itu terhitung mungkin baru merintis lagi ya di bidang yang baru gitu. Kira-kira ada sebuah message yang bisa kamu kasih ke mereka nggak? Dan itu bisa jadi acuan mereka untuk mereka juga lebih, pastinya lebih semangat dan juga lebih punya arah dalam mengembangkan atau ngebangun bisnisnya ini gitu. Pesanku sih buat orang yang baru mau mulai, pertama carilah mentor, ikutlah komunitas, atau sering-seringlah ngobrol dengan orang yang pengen coba kamu masuk ke industrinya ya gitu. Entah apapun bisnismu ya, nggak tahu mau jualan pecel lele, mau jualan apa gitu online atau apa, masuklah ke sana gitu. Karena itu akan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Ibaratnya kalau bisnis itu petanya dulu. Kalau kita mau perang itu buka peta kan. Kalau kita nyusun pasukan ke sana terus di situ malah jebakan, kita salah. Jadi itu adalah poin pertama, buka peta. Kedua, sama kayak advice-ku tadi ya, mungkin cobalah untuk belajar lebih cepat, ikuti apa yang ada sekarang gitu. Karena setelah kamu ngobrol, kamu punya peta, belajar itu kan akuisisi skill ya menurutku. Skill itu harus punya gitu. Kalau sekarang apa sama AI sekarang, ya cobalah ikuti itu gitu. Cobalah pakai itu dalam kehidupan. Kadang kan kamu nggak tahu lah ini harus diapain gitu. Nah, ngobrol sama orang, cari mentor, mengikuti satu komunitas mungkin yang searah dengan kamu, itu akan bikin kamu kayak, oh ada ya orang kayak gini ya gitu. Oh orang itu pakai ini buat ini ya gitu. Kan kita kebuka pikirannya gitu. Jadi itu yang bikin kamu akan menjalani bisnis lebih baik sih gitu. Iya sih. Jadi di fase-fase awal eksploratif itu sangat penting ya Do ya. Yes. Untuk mereka juga bisa punya wawasan, insight, dan juga mungkin nambah wisdom mereka ya. Betul. Sehingga itu yang bisa jadi sesuatu bekal mereka untuk membangun ataupun ngembangin bisnisnya ya. Dan jangan mulai bisnis pakai asumsi menurutku, atau pakai menurutku ini rame kok. Menurut tetanggaku ini enak kok. Ya, itu hindari gitu. Makanya tadi aku bilang selalu ikutlah mentor atau ambillah komunitas, karena kamu buka wawasanmu dulu kan. Ketika kamu punya wawasan, kamu punya pandangan, bahwa kamu baru bisa ambil keputusan tuh. Oh, kayaknya ini deh gitu. Setelah ada keputusan ya udah akuisisi skill, belajar. Satu lagi mungkin Do, terakhir. Kalau buat spesifik Gen Z nih, tadi kan memang general ya Do ya. Tapi kalau buat Gen Z, kamu kira-kira ada message khusus nggak buat mereka gitu? Karena kedepannya populasi Indonesia juga akan istilahnya dikuasain oleh Gen Z kan. Seiring mereka juga nanti akan menikah dan juga punya keturunan dan lain-lain gitu kan. Kalau cuma Gen Z doang, menurutku Gen Z itu pinter-pinter sih sekarang. Jadi paling satu sih, coba lebih konsisten, lebih persisten, punya grit, daya juang yang grit dan daya juang yang lebih tinggi aja gitu. Karena apalagi kalau kita ngomong konteksnya bisnis, nggak ada yang mudah, nggak ada yang enak gitu. Pasti kalau kamu pertama kali mulai ya banyak nggak enaknya. Resikonya juga mungkin agak tinggi. Yes, resiko tinggi, terus nggak dapetin support mungkin. Kayak iki ngapain sibuk gini-gini tok, gak dapet duit, gak dapet apa, mungkin dari orang tua digituin gitu ya. Tapi memang ya itu tantangannya. Dan ketika mau sepintar apapun otakmu, tapi kalau kamu digituin, mentalmu kena, berhenti besok kamu. Gitu. Jadi great konsistensi,
persisten, daya juang itu yang paling penting kalau buat Gen Z. Jadi kemampuan mereka untuk memang memperjuangkan sesuatu yang mereka mau tuju itu yang paling penting juga ya Do ya. Karena balik lagi dengan segala kemudahan di hari ini, semua orang tuh bisa mengakses berbagai hal. Mereka punya berbagai komponen dalam hidup yang memudahkan mereka, tapi balik lagi, mereka mau melakukan lebih nggak daripada orang lain gitu kan. Kalau mereka mau melakukan lebih ya seharusnya mereka juga terkompensasi lebih lah, karena mereka memberikan value lebih kan ke sekitarnya. Tapi kalau enggak ya mungkin akan susah ya Do ya, karena dunia makin kompetitif nggak sih Do akhir-akhir ini. Kalau aku ngelihat semua berlomba-lomba untuk ya kalau AI ya sekarang semuanya mengarah ke gimana nih caranya untuk mengautomate ini, bagaimana sih untuk membuat ini lebih efisien, efektif gitu dan lebih cepat gitu kan. Dengan segala hal itu ya aku rasa nggak ada jalan lain sih selain ya kamu harus benar-benar ngelakuin yang lebih daripada orang lain sih. Kalau kamu memang pengen lebih juga menerimanya gitu. Itu kan nggak cuman gitu. Pinternya doang kan ya. Iya. Benar. Oke, thank you untuk waktunya. Oke, aja. Thank you. See you di podcast selanjutnya.